Shalom. Halo. Ya. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti luar biasa nih, Puji Mas. Tuhan. Siap. Kembali lagi di hari Sabtu, saatnya kita ibadah Beribadah. remaja. Yeay. Udah Yeay. kangen nih. Tentunya ya. Ini agak beda dikit ini. Kenapa tuh? Kenapa Ini tuh? disuruh, tapi saya mau. Wah. Iya toh. Suruh apa? Suruh sama pengurus remaja GKJ Nusuan Wah, siapa itu? buat ya. jadi WL. Wah, luar puji biasa. Tuhan. Pertama kali nih ketoke nih ibadah online WL-nya laki-laki. Iya. First time. Harus Keren, next keren, harus keren, ada, keren. harus ada. Yo. Sebelum kita masuk ibadahnya, kita fokus sama Tuhan dulu. Terima kasih sama Tuhan. Teman-teman mungkin seminggu ini sudah mengalami banyak-banyak perkara suka dan duka. Ya mungkin teman-teman ada yang senang ya mungkin. Teman-teman bisa mengucap syukur sama Tuhan. Dan teman-teman mungkin ada yang merasakan duka itu entah sedalam apapun, tapi teman-teman tetap harus bersyukur sama Tuhan. Teman-teman punya salah sama Tuhan. Mungkin teman-teman punya dosa yang mungkin di pikiran teman-teman Tuhan gak mau maafin teman-teman. Tapi jangan pikiran itu teman-teman. Tuhan mau maafin teman-teman asalkan teman-teman mau bicara sama Tuhan. Tuhan mau maaf. Tuhan maaf pengasih, maha pemaaf. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita pujikan bejanam. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Syukurku di kakimu, Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. dirimu Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kita mau pujiin lagu ini dari awal lagi. Saya pimpin.
Terima kasih karena Kau telah memberkati kami berkumpul di hadirat-Mu meskipun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di hati kami ya Tuhan. Pada sore hari ini kami ingin memulai ibadah remaja. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan agar juga Kau bukakan pintu hati kami, hilangkan pikiran yang mungkin tidak ada hubungannya dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku Hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya, puji Tuhan. Habis ini mau ngapain Kak? Nih tadi kita ketoke ya rada kaku-kaku gitu ya. Ya maaf. Sekali lagi maaf. Nih penake ngapain? Berdiri Kita dong. mau berdiri, Iya ya no. bener. Maksudnya Joget-joget. bener joget-joget. Waduh. Tapi masuk joget-joget tok. Terus sambil nyanyi Dangdutan. Mas. Bernyanyi. Loh, Boleh bernyanyi. joget dan bernyanyi. Harus Semangat. bukan bernyanyi. Pasti memuji nama Tuhan. Ya. Siap. Lagunya enaknya apa ini? Jempol Tuhan kayaknya bagus deh. Oh, nih seru nih Mas. Kemarin kan juga bilangnya ajab Tuhan. Ajab ke Tuhan. Kan Tuhan ajaib setiap Wes, hari. siap. Ya, oke. Mari kita pujikan ajaib kau Tuhan. Musik. Teman-teman di rumah bisa berdiri, jangan duduk, jangan dodok. Dodok mesti kesel. Berdiri aja, joget-joget, tepuk tangan, lunjak-lunjak, asalkan jangan berbukit tonggoni. Tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kata itu Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oi, 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 ajaib Kau Tuhan, agung dan berkah.
nyanyi dari awal asik. Pokoknya harus lebih semangat dari yang tadi. Kita masih pemanasan, belum ada apa-apanya. Yo. Tak terbayang kebesaranmu dan Tak berbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lompat. Kau ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Apa? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Saya berpikiran teman-teman semangat, jadi jangan kecewakan saya. Ih, siap. Siap. Duduk lagi boleh nggak Mas? Boleh. Wah. Takut nanti kemeng nanti. Wele nggak nyuruh duduk. Capek. Piye no? Capek. Ganti wele aja. Oh jangan. Ganti sampeyan nggak apa-apa. Yo. Kita tadi udah penyembahan, udah Joget-joget. yoi joget-joget Sekarang sambil apa ini? bernyanyi, memuji nama Tuhan, Iya. bukan bernyanyi-bernyanyi. terus. Kita ini mau fokus sama Tuhan lagi. Dan sebelum firman, mari kita pujikan Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jemaah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita pujikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu
tempat dan waktu kami persilahkan Pak Widodo. Rekan-rekan pemuda GKJ Nusuan yang saya kasihi, teman-teman adik-adik remaja yang saya kasihi juga, dan penonton yang ada di seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau pada saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan hadir di sini. Beri kami Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada saat ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10, yang demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Rekan-rekan pemuda dan remaja GKJ Nusuan dan dimanapun Anda berada, tentu kita tahu siapa itu Samuel. Orang tuanya namanya Elkana dan Hana. Pada saat Samuel itu belum dilahirkan, Hana ibunya itu divonis mandul, jadi tidak bisa mempunyai anak. Pada waktu itu kalau seorang ibu tidak bisa mempunyai anak, sangatlah menderita, sering diejek, sering dihina, sering disingkirkan oleh masyarakat pada saat itu. Karena apa? Kalau mereka tidak mempunyai anak, dianggap sebagai ibu yang berdosa. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibu Hana? Ibu Hana pergi ke rumah Tuhan. Lalu ia yang menderita itu menangis di hadapan Tuhan, berdoa meminta anak kepada Tuhan. Tuhan melihat kesengsaraan dari Hana, penderitaan dari Hana itu, kemudian Tuhan mendengarnya dan mengabulkannya. Pada waktu itu Hana berjanji kepada Tuhan,
Jika Tuhan memberikan anak, maka anak itu akan diberikan kembali kepada Tuhan. Rekan-rekan pemuda dan remaja GKD Nusuan yang saya kasihi, tentu ini suatu hal yang tidak mudah. Anak yang pertama yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama, tetapi pada saat itu Hana berpikir, Hana berjanji bahwa anak itu nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan. Niat yang tulus, niat yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara pemuda dan remaja yang kami kasihi, tentu ini tidak mudah. Tetapi kalau ini dilakukan dengan sangat baik, persiapan-persiapan yang dilakukan sangat baik, maka tentu ini akan menjadi hasil yang luar biasa. Niatnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Maka tentu dalam proses-proses kehamilan dari Ibu Hana ini, jiwa-jiwa, karakter-karakter, pembentukan-pembentukan masih di dalam kandungan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Anakku nanti kalau lahir akan kuberikan kepada Tuhan. Benar, anaknya itu lahir laki-laki dan diberikan kepada Tuhan. Tentu saja tidak diberikan pada waktu masih bayi. Tentu saja tunggu dulu waktunya untuk disapih. Waktunya untuk disapih berarti sudah bisa mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, mengurus dirinya sendiri, lalu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Samuel di dalam bait Allah atau boleh disebut rumah Allah, maka di sana Samuel itu digembleng, Samuel itu dilatih menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Karakternya, mentalnya juga digembleng oleh Imam Eli. Supaya apa? Supaya nanti benar-benar bahwa Samuel itu menjadi orang, menjadi anak yang tumbuh dengan sangat baik. Siap mental, siap karakter, siap menderita, untuk siap menjadi hamba Tuhan yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, rekan-rekan pemuda dan remaja GKD Nusuan yang saya kasihi, tema pada saat ini adalah mendengar suara Tuhan. Kalau kita mendengarkan kata mendengar, kita mengatakan kata mendengarkan, berarti kita aktif, kita punya tujuan, kita punya visi. Beda kalau kita dengar-dengaran atau sepoi-sepoi kita dengar, maka itu tidak punya tujuan, tidak punya visi. Contohnya apa? Suatu kesempatan, misalnya suatu kesempatan adik-adik remaja dan pemuda lagi nonton TV sambil main HP. Di situ sambil tersenyum-tersenyum, main HP, mungkin ada chat-chat yang lucu, mungkin ada gambar-gambar yang lucu. Pada suatu kesempatan ditanya, beritanya di TV apa? Ya enggak tahu. Kenapa? Karena fokusnya bukan di TV, tetapi fokusnya di HP. Ada mungkin main WA atau mungkin video game dan lain sebagainya, mainnya di itu. Jadi mendengarkan itu harus punya kreativitas, punya aktivitas, punya tujuan bahwa saya pengen mendengarkan. Nah, yang didengarkan di sini adalah bukan main-main, yang didengarkan di sini adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Tuhan sudah mempersiapkan kita. Sebenarnya kalau kita punya telinga yang dua ini, punya mulut yang satu, Tuhan menginginkan kepada kita supaya apa? Kita suka mendengarkan. Bukan suka untuk berbicara, bukan suka untuk berpidato, tetapi suka mendengarkan dulu. Kalau mendengarkannya itu sudah baik, baru kemudian yang terjadi adalah bisa berbicara. Lah, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Kalau ada adik remaja dan pemuda pernah mungkin nonton di YouTube atau pernah ibadah-ibadah di gereja lain, seorang hamba Tuhan kadang-kadang kita melihat sangat mudah untuk berbicara. Tuhan berbicara kepadaku. Firman Tuhan, kata Tuhan. Tadi malam Tuhan itu berbicara kepadaku. Seakan-akan kok gampang sekali toh hamba-hamba Tuhan itu berbicara seperti itu. Benarkah
bahwa mereka itu mendengarkan suara Tuhan. Lah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita harus mendengarkan atau melihat YouTube yang isinya itu khotbah-khotbah mulai dari pagi sampai pagi? Atau kita itu nonton di TV? Kan nonton di TV itu ada channel yang luar biasa, dari pagi sampai pagi itu isinya bisa khotbah, ceramah, pujian-pujian kepada Tuhan. Atau kita dengan sangat rajin mendatangi ibadah di gereja yang satu, tidak puas pergi ke ibadah gereja yang lain, mungkin masih kurang pergi ke ibadah yang lain, sampai minggu dari pagi sampai malam kita pergi ke gereja. Apakah seperti itu? Itu baik-baik saja kalau itu bisa dilakukan. Tetapi apakah seperti itu mau mendengarkan firman Tuhan? Mau mendengarkan suara Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah lewat Alkitab. Kita punya Alkitab. Alkitab yang kita punya itu adalah Alkitab yang luar biasa. Tidak ada kitab apapun yang dari depan sampai belakang itu isinya hampir sama. Maksudnya hampir sama adalah visinya sama, intinya sama. Apa itu? Kasih. Alkitab yang kita punya itu adalah Alkitab yang luar biasa. Kalau panjenengan bisa menyelidiki di dalamnya, Alkitab yang kita punya itu punya kecerdasan yang luar biasa. Siapa yang menguasai di dalamnya akan menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu dari Alkitab? Mungkin setiap orang akan punya permasalahan yang berbeda-beda bagaimana dia bisa mendengarkan suara Tuhan dari Alkitab. Mungkin pada waktu dia punya permasalahan yang sangat berat. Misalnya ada orang yang miskin, dia tidak punya apa-apa. Sama seperti orang yang berada di bukit pada waktu Tuhan Yesus itu berkhotbah di bukit. Ada orang miskin yang tidak punya apa-apa, menderita, secara hukum kalah, dipinggirkan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus berfirman apa? Berbahagialah orang yang miskin karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Mungkin pada saat tertentu ada orang yang mempunyai beban yang sangat berat. Pada waktu membaca Alkitab ini dia ketemu dengan firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu kapanpun dibaca, setiap orang bisa mendengarkan suara Tuhan dari Alkitab yang kita punya. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya seseorang itu bisa selamat. Yang kedua adalah setiap orang bisa mendengarkan suara Tuhan dari suara hatinya. Suara hatinya kok bisa toh dari suara hatinya? Dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 di sana disebutkan bahwa Tuhan membentuk manusia itu kemudian menghembuskan nafasnya. Yang dihembuskan itu apa? Yang dihembuskan itu adalah Roh Allah. Jadi yang di dalam tubuh kita itu punya Roh Allah. Jadi kalau siapapun ingin mendengar suara Tuhan, dengarkanlah suara Roh Allah yang ada di dalam tubuhmu. Tentu ini tidak gampang, tentu ini tidak mudah. Butuh kepekaan tertentu supaya seseorang itu bisa mendengarkan suara hatinya. Bagaimana kita bisa buktikan bahwa Roh Allah itu ada di dalam hati kita, ada di dalam jiwa kita, ada di dalam tubuh kita? Bahwa siapapun manusia itu, karena dia punya Roh Allah, maka dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita melihat misalnya seorang anak kecil, suatu kesempatan kita melihat anak kecil itu melakukan suatu kesalahan. Lalu kemudian ketemu sama ibunya. Lalu ditanya oleh ibunya, "Hei, kamu sedang apa?" Pasti anak kecil itu berusaha untuk apa? Menghindari dari kesalahannya. Dia takut kepada ibunya, dia takut dimarahi karena berbuat sesuatu yang salah. Roh Kudus, Roh Allah sudah ada di dalam setiap manusia. Bukan hanya orang Kristen saja yang punya Roh Allah,
semua manusia punya roh Allah. Jadi bisa juga orang Kristen mungkin kalah baiknya dengan orang yang tidak Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga terjadi yang demikian itu. Jadi yang pertama kita bisa mendengarkan suara Tuhan dari Alkitab. Yang kedua kita bisa mendengarkan suara Tuhan dari suara hati kita. Yang ketiga kita bisa mendengarkan suara Tuhan dari orang lain. Dari orang lain itu dari siapa? Bisa macam-macam. Bisa dari orang tua, bisa dari anak-anak, bisa dari teman, bisa dari pendeta, bisa dari majelis gereja, bisa dari mentor-mentor dan lain sebagainya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari sana. Suatu kesempatan ada seorang bapak yang bicara kepada saya, "Pak, kalau nanti saya lulus ujian, Bapak berhenti merokok ya?" Nah, ini kan berarti seorang anak bisa menyampaikan suara Tuhan bahwa bapaknya berhenti merokok kalau anaknya lulus ujian. Nah, ini kan bisa juga. Jadi suatu kesempatan bisa juga kalau kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dari orang lain, kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang keempat adalah kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu dari keadaan. Dari pada waktu kita menyelesaikan masalah. Pada saat kita punya masalah yang sangat berat, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu? Nah, pada saat itu kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Lewat apa? Lewat keputusan-keputusan yang kita ambil. Kapan itu? Mungkin suatu kesempatan kita pengen sekolah. Kita mau sekolah di mana? Kita mau sekolah di SMK atau SMA? Kita mau kuliah, jurusan apa? Pada saat menghadapi masalah-masalah yang demikian, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Keputusan yang kita ambil, kita kumpulkan dengan Tuhan, maka itu akan menjadikan suatu keputusan, dan keputusan itu bisa berupa suara Tuhan. Nah, dari pembicaraan 1, 2, 3, dan 4 yang kita bicarakan tadi, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Tentu perlu latihan yang tidak ringan, perlu kebiasaan yang tidak ringan. Kalau Samuel dari kecil sudah dilatih, sudah dididik, sudah digembleng di bait Allah, maka kita juga harus seperti itu. Setiap hari kita harus intim sama Tuhan, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat puji-pujian, lewat membaca Alkitab, lewat berdoa. Samuel itu berdoanya luar biasa. Pada saat Samuel itu memimpin bangsa Israel, bangsa Filistin yang sangat kuat itu tidak pernah bisa mengalahkan bangsa Israel. Jadi keintiman itu penting. Yang kedua yang terpenting juga adalah kita harus menjaga hidup kudus. Jangan sampai terjadi kalau kita pengen mendengarkan suara Tuhan tetapi hidup kita tidak kudus. Kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, berapa kali dalam satu hari kamu membaca Alkitab? Mungkin tidak 1 kali, atau mungkin pagi saja. Kalau ditanya berapa kali kamu membuka chat WA, mungkin tidak bisa dihitung. Setiap kali kita kelingan sama HP kita, yang kita buka chat di WA atau di sosial media yang lainnya. Berarti apa? Kita harus benar-benar menjaga kekudusan kita, menjaga keintiman kita kepada Tuhan, supaya apa? Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan ini tidak mudah. Nah, setelah kita bisa mendengarkan suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Seperti Samuel, bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu kita tularkan kepada orang lain. Firman Tuhan itu kita berikan kepada orang lain. Membahagiakankah atau berupa firman Tuhan yang pahit pun itu tetap kita berikan kepada Tuhan. Samuel dipanggil Tuhan, lalu Samuel diberitahu bahwa nanti Eli dan kedua anaknya akan mati dalam 1 hari. Jadi ketegasan untuk menyampaikan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang harus kita lakukan. Nah,
Adik-adik remaja dan pemuda yang saya kasih, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama mencari Tuhan. Selama Tuhan itu bisa kita temui. Selama kita masih hidup di nafas Tuhan ini, Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, marilah kita bersama-sama selalu mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Lewat keintiman kita, lewat pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan begitu, apa yang Tuhan mau sama dengan apa yang kita mau. Dengan begitu, kehidupan kita menjadi damai sejahtera. Karena suara Tuhan ada di dalam diri kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada saat ini. Berkatilah untuk kami dapat kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah dosa dan salah kami di dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi teman-teman udah dengerin firman Tuhan toh? Iya. Semoga teman-teman bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jangan didengerin toh. Iya. Nanti nggak berguna. Siap. Nih kita mau ngumpulin persembahan, teman-teman bisa ngumpulin persembahannya di rumah. Nanti kalau ada waktu bisa dikumpulkan ke pengurus. Ini pengurus juga ini. Oke. Ini kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musiknya. Boleh tepuk tangan teman-teman di rumah. Dia panggil nama saya, Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Yeay. Ini udah puji nama Tuhan. Setelah ini kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman di rumah bisa bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Doa syafaat, silakan Mbak Indah. Mari saudara saya bentarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk setiap campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan, sekarang kami akan berdoa syafaat Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau yang kiranya pulihkan negara kami, Kau yang memulihkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini Tuhan. Tuhan yang menghilangkan setiap virus-virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang memulihkan perekonomian negara ini Tuhan. Kami serahkan semua ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap jajarannya Tuhan. Tuhan berkati setiap presiden, menteri-menteri yang bertugas Tuhan. Tuhan yang melingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJ Nusuan Tuhan, di mana kami beribadah, di mana kami muji nama-Mu Tuhan.
Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati setiap Bapak Ibu pendeta, jemaat-jemaatnya maupun setiap pokja-pokja majelisnya Tuhan, agar setiap pelayanan yang kami berikan itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua kami Tuhan, yang memberi mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan untuk mengurus anak-anaknya Tuhan. Berikan mereka kesabaran Tuhan, dan Tuhan jaga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk studi kami Tuhan, dimanapun kami bersekolah, kiranya Tuhan yang memberkati kami, kiranya Tuhan yang memberikan setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap studi kami, Tuhan yang melancarkan setiap studi kami, sehingga tidak ada halangan suatu apapun Tuhan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan lewat studi kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami ini Tuhan, mungkin tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tapi terimalah Tuhan, inilah wujud dari apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami, walaupun tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan dalam hidup kami, Yesus. Kiranya persembahan ini bisa terus memuliakan nama-Mu ya saja ya Tuhan. Dan sebelum mengakhiri doa ini, kami akan berdoa seperti yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, ini cukup lama lah ya. Ini tapi yo gimana lagi? Ini perpisahan kita ya. Perpisahan. Yo, maksudnya udah nggak sama kita lagi, mungkin minggu depan beda lagi. Tapi harus tetap nonton karena tetap beribadah. Iya, supaya imannya itu terus bertumbuh. Amin. Ya udahlah ya. Jangan lupa ibadah. Jangan Sabtu lupa depan. subscribe. Jangan lupa like. Dan share. Boleh share yang banyak, bener. Ya. Kalau perlu kasih semua. Nonton ibadah remaja. Tonton. Di spam. Iya. Ya udah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.